Baik, di sini saya akan memulai tutorial untuk display data yang kedua. Dan di sini saya mau pada bagian buku tamu ini, saya mau menampilkan menu scroll ke bawah. Nah, untuk itu kita buka pada W3 School. Kita lihat untuk Bootstrap 5 bagian navbar. Kita cari kita lihat, oh iya ini. Navbar withdraw. Try it yourself. Ini kita ambil dari if class. Kita ambil dari sini sampai bagian sini. Ctrl C. Kita buka W3 School. Untuk ini kita pada bagian ini kita hapus saja. Kita isi skripnya pada bagian sini. Seperti ini. Dropdownnya kita ganti dengan buku tamu. Ini kita cari yang input. Kita ganti dengan input buku tamu. Yang bagian sini kita ganti dengan display buku tamu. Display buku tamu. Bagian ini kita hapus saja. Kita Ctrl S. Kita testing. Hasilnya seperti ini. Nah, ini belum jalan. Hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan membuat display buku tamu yang dimana akan menampilkan data yang telah kita ketik. Kita buka W3 School. Bootstrap 5 kita buka pada bagian modal. Kita ambil bagian ini. Sampai ke modal. Ctrl C. Kita letakkan di bagian sini. Karena di sini akan ada tempat untuk menaruh link, tapi karena kita menggunakan modal, kita hanya simpan script yang tadi kita ambil. Seperti ini. Ctrl V. Untuk modalnya ini kita harus bernama modalnya itu nama apa. Contoh yang ini kita kasih namanya itu modal display buku tamu, kita taruh DBT. Kita kasih DBT yang bagian atas usah. Ini DBT. Ini kita hanya pasang pada display saja karena kita baru membuat untuk pilihan displaynya. Kita Ctrl S seperti ini. Kita display. Ini belum jadi, dia belum bisa jalan karena kita belum mengambil form atau bodinya. Kita buka W3 School. Nah, ini kita ambil script yang ini. Kita ambil script dari demodal sampai div ini, kita Ctrl C. Kita buka W3 School. Kita buka Visual Studio Code. Kita pasang pada kita pasang di bawah sini. Ctrl V.
ya jadinya seperti ini. Ini di bawah nav ini sampai sini. Pada bagian demodal ini, kita lihat pada bagian atas itu, untuk my modal itu dia ada namanya DBT, maka di sini kita harus tambah yang namanya DBT supaya namanya itu sama. Kita Ctrl S, kemudian kita display, kemudian kita testing. Oke. Ya, jadinya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Untuk close-nya ini kita ganti dengan tutup. Ctrl S. Kita testing lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita tutup. Selanjutnya kita akan mendisplay data yang ada pada tabel buku tamu pada database kita. Kita lihat buku tamu. Di sini karena hanya ada satu, kita tambah lagi satu, kita dengan insert. Kita buat satu ID-nya, kita tidak tulis nama, kita kasih tanggalnya timestamp, ini Helia. Komentarnya itu ya contohnya dalaman iman remaja. Seperti kegiatan kerohanian harus kembali diadakan untuk meningkatkan iman remaja kita. Go. Browser. Nah, jadinya seperti ini, ada dua. Selanjutnya kita akan mengambil data yang ada tadi, kita akan simpan pada display buku tamu ini. Kita menggunakan script yang telah ada. Kita pakai script nomor 10, display data, display tabel dinamis. Kita ambil dari div sini sampai ke div A. Ctrl C. Selanjutnya kita buka Visual Studio, kita pasang di modal ini. Ya, jadi seperti ini. Oh iya, untuk ID tabelnya ini kayaknya tidak usah saja, kita hapus. Jadi kita akan mengganti judul ini sesuai dengan database kita. Yang pertama itu ID, nama, tanggal, dan komentar. Untuk emailnya ini kita tidak usah karena emailnya itu dia bersifat rahasia. Oh iya, pada tabel kan dia akan tertera kolom nomor, kita tambah satu kolom lagi untuk kolom nomor. Oke, ini kita ganti dengan nomor. Oke, selanjutnya kita akan ganti lagi untuk ID dan emailnya tidak usah, jadi ini kita ubah menjadi tanggal.
Ini kita ubah menjadi nama. Dan yang terakhir ini kita ubah jadi komentar. Karena display ini dia akan menampilkan komentar. Untuk ini kita hapus saja. Jadinya seperti ini. Baik, sekarang kita akan mengambil data. Kita mulai select bintang from nama tabelnya itu. Kita menggunakan, jadi nama tabel itu tabel buku tamu. Kita harus kita mau sortirnya itu untuk menampilkan tanggal. Jadi kita tulis sini by order tanggal. Kita akan menampilkan tanggal yang terbaru. Tanggal terbaru itu dia menjadi urutan pertama, dan yang lama itu dia menjadi urutan paling bawah. Kita pakai ESC seperti ini. Oh, ini kebalikin order. Oh, ini kita tidak boleh pakai spasi. Order by tanggal, pakai seperti ini. Yang paling atas, tanggal lama dia paling bawah. Berarti order by tanggal descending. Select bintang from buku tamu, order by tanggal descending. Jadinya itu select bintang from buku tamu, order by tanggal descending. Nah, selanjutnya itu kita akan isi ini. Kita hapus saja. Karena tadi ada tanggal, kita tambah satu kolom lagi. Oh, tadi ada nomor. Ini kita, karena tadi ada nomor, kita tambah satu lagi. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita akan isi kolom-kolom ini. Ini kita harus ubah nama itu sesuai dengan nama atribut yang ada. Ini kita isi dengan tanggal. Selanjutnya nama. Dan ini menjadi komentar. Seperti ini. Selanjutnya itu untuk nomor. Untuk variabel nomor itu kita menggunakan script variabel nomor sama dengan 1. Itu dia dimulai dari angka 1. Dan untuk ini kita ganti juga. Kita ganti menjadi variabel nomor sama dengan plus 1. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian ini kita ganti dengan variabel nomor. Jadinya seperti ini. Dan untuk ini kita ganti juga. Kita ganti menjadi variabel nomor sama dengan plus 1. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian ini kita ganti dengan variabel nomor. Jadinya seperti ini. Kita testing. Nah, jadinya seperti ini. Karena ini kayaknya terlalu besar, kita bisa kasih kecil.
Nah, untuk kasih kacang itu kita menggunakan text more. Menggunakan text more, Ctrl C, kita tambah juga di sini. Kita tambah pada semua. Ini juga kita tambah di sini. Seperti ini. Ini juga. Kita Ctrl S, kita testing. Nah, jadinya dia akan seperti ini. Semakin kecil. Tutup. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian sini itu, kita akan membuat menjadi selanjutnya kita akan membuat pada bagian sebelah sini itu menjadi daftar kegiatan. Dan untuk daftar kegiatan kali ini, kita harus menambah satu tabel pada localhost dengan nama tabelnya itu tabel kegiatan. Sini kita kasih tabel kegiatan. Nah, untuk tabel kegiatan ini, untuk atributnya itu, yang pertama kita kasih ID kegiatan. Yang kedua, tanggal. Oh tidak, ini tanggal kita ganti dengan judul. Judul, setelah itu tanggal, dan juga ini kita isi dengan deskripsi. Seperti ini. Untuk ID kegiatan itu kita pakai integer, kita rubah menjadi auto increment. Untuk judulnya kita pakai teks, tanggalnya kita pakai date, dan deskripsinya kita pakai teks. Setelah itu kita save. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi pada tabel kegiatan, kita insert. Untuk ID kegiatan ini dia akan isi sendiri. Untuk kegiatan itu saya sudah buat. Kegiatan ini kegiatan yang telah saya siapkan. Kita Ctrl C. Ini untuk judulnya. Kita isi pada bagian judul. Tanggalnya itu kita pilih deskripsinya itu ambil di sini juga. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, untuk kegiatannya itu kita isi minimal 2 kegiatan. Ini kegiatan yang kedua. Tanggalnya itu kita kasih tanggal 9. Deskripsinya juga kita ambil.
Ctrl C. Nah, jadi seperti ini misalnya kita save. Browser. Nah, dia akan terisi seperti ini. Ada ID, judul, tanggal, dan deskripsi. Selanjutnya kita akan menampilkan data kegiatan kita yang akan ditampilkan pada bagian heading ini. Kita akan tampilkan kegiatannya di sini. Kita buka Visual Studio Code. Kita lihat pada bagian heading tadi ini. Pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan script, di mana script itu digunakan untuk mengambil database secara berulang. Jadi, nah pada bagian ini, yang titel kedua ini kita hapus, dan kita akan menggunakan repeat atau script yang mengambil database itu secara berulang. Nah, dia berulang itu mengikuti dengan jumlah database yang ada pada atau jumlah kegiatan yang ada pada database kita. Script pengambilan data berulang ini kita akan menggunakan script display data dinamis. Dan kita ambil scriptnya itu dari tag PHP tutup, dari tag PHP buka sampai tag PHP tutup. Ctrl C. Ya, kita ambil scriptnya itu dari tag PHP buka sampai tag PHP tutup. Kita ambil yang ini, kita copy. Selanjutnya script ini akan kita modifikasi. Sini kita modifikasinya pakai Word. Seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Untuk isinya itu dia akan muncul bagian tengah seperti ini. Sorry. Ctrl C. Kita scriptnya itu kita simpan di bagian sini. Kita Ctrl V. Jadinya seperti ini. Ini itu dia script ini dia akan mengulang script yang ada pada titik ini sebanyak, dia akan ulang sebanyak atau sesuai dengan pengulangan atau berapa kali dia diulang sesuai dengan tabel yang kita buat. Nah, jadi seperti ini beritanya akan ada di sini dan dia akan berulang menggunakan while do. Dia akan berulang beritanya sesuai yang ada dengan tabel yang ada. Selanjutnya itu untuk query-nya itu ini select bintang from nama tabelnya itu kita ambil dari tabel kegiatan. Kita pakai order by tanggal yang dimana kita akan tanggal yang ke belakang itu dia akan muncul di bawah dan yang terbaru itu dia akan muncul di atas. Kita pakai descending seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, karena data kita pada tabel itu dia ada dua data atau dua kegiatan, jadi yang ini dia akan berulang sebanyak 2 kali mengikuti data yang kita punya.
Jadi kita testing. Nah, ini dia tetap sama, tetapi kita menggunakan script berulang. Kalau tadi di Visual Studio Code, title-nya kan ada 2. Nah, ini 1, tapi dia pada webnya itu dia bacanya itu title heading-nya itu 2. Karena pada ini kita menggunakan script pengulangan. Oke, selanjutnya itu kita akan ganti title ini, atau kita akan mengisi pada bagian ini. Kita bisa lihat kembali pada localhost. Kita lihat strukturnya itu. Oh iya, di sini kita lupa satu tabel. Kita bisa tambah satu tabel. Kita pasang di bawah tanggal. Tabelnya itu kita kasih nama tabel lokasi. Lokasinya kita pakai teks save. Jadi seperti ini. Kita isi dulu. Lokasi. Di sini tuh kita tulis Dago. Untuk lokasi kedua kita isi contohnya itu. Oke, kita simpan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita akan menampilkan isi pada heading ini. Heading ini kita ganti dengan judul. Ganti dengan judul seperti ini. Selanjutnya kita pakai variabel D. Nah, di sini untuk kita mengambil datanya itu kita menggunakan cara mengambil data secara langsung. Kalau pada bagian ini itu dia ambil datanya itu, setelah diambil datanya dia disimpan ke nama variabelnya. Sebenarnya kalau kita mau menampilkan, kita panggilnya itu nama variabel. Nah, sedangkan pada bagian ini kita menggunakan script untuk dia mengambil data secara langsung tanpa menyimpan lagi di variabel. Jadi scriptnya itu tag php echo. Ini kita isi dengan judul titik koma. Ya, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan isi dengan, karena ini judul, kita isi dengan database tanggal. Ini kita isi dengan tanggal, hapus. Scriptnya itu sama ya, kita ambil nilai itu secara langsung, jadi kita copy paste saja. Kita simpan di sini. Ini kita ganti dengan tanggal. Ini juga sama. Setelah tanggal itu lokasi. Ini kita ganti dengan lokasi.
ini kita hapus. Ini kita ganti dengan deskripsi. Seperti ini, kita Ctrl S. Kita Ctrl S, kita testing. Nah, jadi akan seperti ini. Dia muncul. Judulnya, tanggal, judul dan tanggal. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan gambar di sini. Saya sudah mempunyai gambarnya. Nah, kita akan membuat satu folder pada htdocs. Nah, folder ini kita kasih nama foldernya itu album. Nah, folder ini digunakan untuk menyimpan foto kegiatan atau gambar kegiatan yang ada. Kita copy. Kita simpan pada sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita akan menampilkan gambar itu, dan gambarnya itu kita akan tampilkan pada bagian ini. Fake image. Jadi kita akan memanggil atau menampilkan image-nya itu. Untuk gambar itu kita menggunakan tag image. Image. Source-nya itu dia berada di folder album. Saya ketik album. Selanjutnya nama filenya itu kita tulis nama file itu 1.jpg seperti ini. Oke, ini satu. Nah, sekarang ukuran itu kita pakai width, kita pakai yang 100%. Nah, angka 1 ini dia akan membaca yang namanya ID kegiatan. Nah, angka 1 ini dia akan membaca ID kegiatan. Coba kita Ctrl S, kita tes, kita testing. Nah, ini gambarnya itu dia akan munculnya sama. Jadi, kita harus modifikasi scriptnya itu. Nah, padahal angkanya kan harus berbeda mengikuti ID. ID ke. Jadi, kita ganti angka 1 ini dengan ID kegiatan. Kita ambil tag ini. Nah, jadi angka 1-nya ini kita akan ganti dengan ID kegiatan. Kita letakkan di angka 1 ini, kita hapus, kita ganti dengan ID. Angka 1 ini kita hapus, kita ambil script ini. Ctrl C, kita ganti pada tempat angka 1 tadi. Nah, ini kita ganti dengan namanya ID kegiatan. Nah, seperti ini, kita Ctrl S.
ID kegiatan. Nah, angka 1 ini dia akan membaca ID kegiatan. Coba kita Ctrl S, kita tes, kita testing. Nah, ini gambarnya itu dia akan munculnya sama. Jadi, kita harus modifikasi scriptnya itu. Nah, jadi akan seperti ini. Ya, sekian tutor dari display data part 2 dari saya. Terima kasih.